Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat yang kami hormati, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat kembali hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah di Masjid Raya Sumatera Barat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami hormati, izinkan kami mewakili pengurus Masjid Raya Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal kepada jamaah. Yang pertama, tentu saja terkait dengan pelaksanaan ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Kemudian juga informasi keuangan Masjid Raya dan beberapa informasi-informasi lain yang kiranya patut kami sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah Jumat kita pada hari ini tanggal 30 Desember 2022 bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Waktu sholat Jumat masuk itu pada jam 12:23 waktu Indonesia Barat. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib pada kesempatan ini adalah buya kita, Bapak Dr. Haji Zaitul Ikhlas Saad MSI. Kemudian yang akan menjadi imam itu Bapak Haji Irsyad SIK, dan yang akan menjadi muazzin adalah Ustadz kita Bapak Amrizal Jama'in SH. Kemudian juga kami informasikan bahwa di Masjid Raya Sumatera Barat juga senantiasa dilaksanakan kegiatan subuh mubarak pada hari Ahad atau hari Minggu, dan untuk hari Ahad besok juga akan bersama-sama dengan seluruh ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi sekiranya ada jamaah yang ingin menghadiri, silakan mulai ketika pelaksanaan sholat subuh pada tanggal 1 Desember 2022. Kemudian Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, kami informasikan juga tentang laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat. Yang pertama, untuk penerimaan saldo kas tunai pada Kamis 8 Desember 2022 sejumlah Rp13.156.307. Infak Jumat tanggal 23 Desember 2022 terkumpul sebesar Rp18.326.000. Infak harian tanggal 24 Desember sampai tanggal 29 Desember itu sebesar, alhamdulillah cukup luar biasa, sebesar Rp30.534.000. Jadi terima kasih kepada jamaah yang hadir setiap hari melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu di Masjid Raya, dan terkumpul infak luar biasa 30 juta dalam minggu ini. Kemudian infak pemakaian tempat yang dipakai untuk akad nikah dan sebagainya sebesar Rp5.250.000, sehingga total uang masuk untuk Masjid Raya Sumatera Barat dalam minggu ini
sebesar Rp67.266.307. Kami senantiasa menghimbau kepada Bapak dan saudara-saudara semua, kiranya mari tetap meningkatkan pengumpulan infak kita untuk Masjid Raya Sumatera Barat ini. Jadi Bapak-bapak kami atau saudara-saudara kami yang berada di pinggir, silakan kiranya karena jamaah sudah mulai banyak, silakan menjalankan kotak-kotak infak yang berada di pinggir saf ini untuk dijalankan per saf. Dan kami senantiasa menghimbau kepada kita semua untuk menyalurkan infak sedekah kita ke Masjid Raya Sumatera Barat ini. Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, berikutnya kami informasikan tentang pengeluaran di Masjid Raya Sumatera Barat. Pertama, biaya pelaksanaan sholat Jumat dan subuh mubarak sebesar Rp1.750.000. Kemudian insentif ceramah zuhur mulai tanggal 14 sampai dengan 29 Desember 2022 itu sebesar Rp1.200.000. Perawatan dan perbaikan inventaris sebesar Rp5.110.000. Konsumsi petugas dan juga kegiatan subuh mubarak sebesar Rp3.640.000. Pembiayaan rekening internet sebesar Rp632.700 dan pembelian perlengkapan Rp182.000. Dengan demikian jumlah pengeluaran dalam minggu ini sebesar Rp12.514.700, sehingga saldo kas di Masjid Raya Sumatera Barat sebesar Rp54.751.607. Bapak dan saudara-saudara, kami juga informasikan bahwa dana masjid kita atau kas masjid kita yang saat ini sedang berada di bank atau disimpan di tabungan berjumlah Rp193.687. Dan juga kita dengan teknologi perbankan secara digital, kita juga mengumpulkan infak melalui QRIS, jadi sistem barcode. Dan ini semua kita bisa menyalurkan infak secara digital melalui barcode. Jadi kalau ada kita punya handphone yang terhubung dengan internet, silakan buka saja Google, lalu pilih di Google itu ada lensa, Google Lens. Maka di situ akan kita foto di barcode yang berjalan di kotak-kotak infak, maka akan dihubungkan nanti dengan rekening Masjid Raya Sumatera Barat, sehingga kita bisa nanti untuk melakukan pengiriman infak melalui QRIS itu. Dan telah terkumpul sejauh ini sebesar Rp114.760.073. Jadi alhamdulillah, dan infak yang dikumpulkan melalui QRIS ini kita gunakan juga untuk membayar rekening-rekening secara digital, rekening listrik dan sebagainya, itu juga secara digital kita bayarkan. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami hormati, itulah laporan penerimaan keuangan dan pengeluaran. Dan berikutnya beberapa informasi-informasi penting yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kami akui bahwa jamaah Masjid Raya Sumatera Barat itu adalah kebanyakan jamaah yang sebagai tamu-tamu kami dari luar Kota Padang, luar Provinsi Sumatera Barat. Ketika kita parkir tadi memang kelihatan bahwa banyak plat-plat mobil dari luar Sumatera Barat. Maka kami menghimbau kepada Bapak dan saudara-saudara, yang pertama, mohon parkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan dengan teratur. Mungkin karena kekurangan tenaga kami tidak sempat mengatur secara detail tentang parkir mobil ini, maka mohon disesuaikan dengan posisi parkir yang telah disediakan. Dan kami informasikan bahwa yang parkir di halaman parkir Masjid Raya Sumatera Barat itu tidak dikenakan biaya, artinya gratis, free.
Tetapi ketika ada bapak dan saudara-saudara yang parkir barangkali karena penuh di masjid, kemudian parkir di jalanan atau di luar areal parkir masjid raya, maka tentu saja itu bukan dari kewenangan kami. Nah, tentu kalau di sana silakan kalau ada biaya parkir. Tapi kalau parkir di Masjid Raya Sumatera Barat sejak dahulu, insya Allah itu tidak dikenakan biaya. Kemudian kami juga menghimbau agar kita senantiasa menjaga kebersihan, karena begitu ramainya kita, dan memang Masjid Raya ini terbuka untuk umum sampai malam. Bahkan tadi malam sampai jam 11 malam lampu masjid belum dimatikan, karena masih banyak di antara pengunjung yang melakukan foto-foto karena berada di masjid yang terunik di dunia. Jadi ini masjid yang terunik di dunia yang ada 7 dan kita merupakan yang keempat, maka wajar jika ada yang ingin melakukan foto-foto. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum pelaksanaan ibadah Jumat, barangkali ada informasi yang sangat penting karena kita akan memasuki tahun baru. Jadi kita persilakan kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat untuk menyampaikan pesan-pesan penting beliau sebentar kepada kita semua. Kepada Pak Kapolda kita persilakan, dan setelah itu silakan kita melaksanakan ibadah Jumat karena waktu masuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil qur'ani imamah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yidni ilma wa yuqni fahma, amin. Amma ba'du. Para kiai, para ustadz, para alim ulama, cerdik cendekia, masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan masyarakat Padang pada khususnya, jamaah Jumat rahimakumullah yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Saya mohon izin waktu 2 menit saja untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Selaku Kapolda, atas nama pimpinan Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan masyarakat Padang pada khususnya, baik penduduk asli maupun pendatang yang ada di wilayah ini, wilayah ranah Minang yang kita cintai ini. Yang pertama, selain menyampaikan ucapan terima kasih dari pimpinan Polri, saya selaku Kapolda Sumatera Barat juga menyampaikan beribu terima kasih atas kebersamaan kita menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sampai saat ini dalam catatan keamanan, perayaan Natal dan insya Allah menjelang tahun baru ini berjalan dengan aman, tertib. Ini berkat kebersamaan kita semua dan juga partisipasi dari seluruh masyarakat Sumatera Barat. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan izin bahwa dalam pelaksanaan perayaan tahun baru nanti dimohon agar seluruhnya, sekali lagi seluruhnya, bisa menjaga keamanan pada diri kita masing-masing dan keluarga kita dalam merayakan perayaan tahun baru di 2023. Karena ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Polri, sehingga kami berharap dan memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kesehatan, menjaga keamanan, ketertiban, baik pribadi maupun keluarga di tempat tinggal masing-masing. Dan mari kita jemput, kita songsong 2023 ini dengan suasana yang kondusif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif,
yang pastinya kita lebih mengintrospeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, sebagai pesan-pesan kami, mohon juga di dalam menyongsong tahun baru ini tidak ada kerumunan-kerumunan massa yang mungkin tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Silakan rayakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya, dengan setertib-tertibnya, karena juga banyak pendatang yang menggunakan kendaraan-kendaraan dari luar daerah, itu juga tentunya menambah hiruk pikuk dan kemacetan lalu lintas. Kami sudah berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan mohon juga selalu menjaga seperti apa yang tadi disampaikan oleh pengurus masjid terkait dengan keamanan dan ketertiban harta benda milik kita. Dan yang terakhir, tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita semua dan keluarga senantiasa terjaga dari suatu perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan juga kita bisa menyampaikan dan selalu mendoakan bagi para leluhur kita, orang tua kita, sanak saudara kita yang mungkin sedang sakit atau sudah mendahului kita. Insya Allah kita semua diberi panjang umur, kesehatan, kelancaran, kesuksesan di dalam berkinerja, baik pribadi, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan masyarakat bersama-sama aparat penegak hukum, khususnya kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga kita bisa menjaga lingkungan kita dari unsur-unsur kejahatan atau kegiatan yang tidak menguntungkan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal rahmah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar layatil liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri merenungkan
mengevaluasi apa yang telah kamu lakukan pada masa sebelumnya untuk kamu jadikan modal menyongsong hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan semua yang kamu lakukan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hamba Allah jamaah Jumat yang mulia, cepatnya waktu berlalu bagaikan kilat membelah kegelapan malam. Tanpa terasa namun pasti, di mana hari-hari kemarin telah membawa kita ke hari ini, hari di penghujung 2022 lagi. Insya Allah 2 hari ke depan, jika Allah mengizinkan, kita memasuki 2023, memasuki penghujung tahun. Kita cermati seluruh institusi negara begitu tekun melakukan rekapitulasi dari semua aktivitas dan anggaran yang dilaksanakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan secara akuntabilitas dan transparan kepada negara sebagai pemberinya. Demikian juga kita lihat pada umumnya para keluarga sudah merancang menata mau kemana liburan, mau kemana untuk melakukan apresi. Kadangkala dengan kegiatan-kegiatan yang demikian, ada yang tanpa kita sadari kita lupakan, yaitunya mengevaluasi secara digit apa yang telah kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan agama kita dari perjalanan yang telah kita lalui. Mungkinkah kita bisa mengetahui bahwa kita adalah orang yang berhasil secara hamba Allah, secara warga masyarakat, secara aparatur negara, bila mana kita tidak melakukan evaluasi secara total dan secara digit? Mungkinkah kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan kita, di mana letak kelalaian kita, sehingga banyak hal yang seharusnya kita bisa berbuat lebih baik, mencapai poin-poin lebih banyak, tetapi karena kurangnya pemahaman kita tentang bagaimana memahami peluang, bagaimana memanfaatkan peluang, sehingga waktu berlalu tanpa menghasilkan apa-apa. Perlu kita sadari, Al-Quran sebagai firman Allah tidak saja memuat persoalan ajaran iman, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain, tetapi juga ada hal yang sangat penting diperingatkan Allah dalam Al-Quran, yaitunya waktu. Bahkan Allah bersumpah, wal asri, demi masa, dan seterusnya itu. Waktu adalah pemberian Allah bila kita lewati, dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimanapun kehebatan teknologi untuk menjemput masa lalu tidak akan mungkin. Dan lebih jauh, Allah pun memperingatkan bagaimana pentingnya waktu. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 140 kita lihat, Allah akan mempergilirkan kejayaan dan kehancuran suatu bangsa. Wa tilka yamnudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kejayaan, kehancuran suatu bangsa karena Allah ingin melihat siapa yang sebenarnya konsisten, siapa sebenarnya yang loyal kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang diturunkan Allah. Dan dengan putaran waktu itu pula lah Allah memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk menjadi orang yang terbaik, baik untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lihat putaran baik secara global
menyimak, memperhatikan perkembangan hasil penelitian di berbagai lembaga survei, bagaimana pergumulan konstelasi politik dan kekuasaan di tataran global semenjak runtuhnya kedaulatan Islam Spanyol. Kita lihat bagaimana Allah mempergilirkan. Abad ke-15 itu eranya Spanyol. Kita ketahui bagaimana kejatuhan Islam di Spanyol. Abad ke-16 itu eranya Portugal. Spanyol dan Portugal juga termasuk yang menjajah Indonesia. Allah pergilirkan lagi. Abad ke-17 itu adalah abad Belanda. Belanda lah yang domain dalam mengatur dunia ini. Abad ke-18 dan 19 itu adalah abad Inggris. Kita lihat sampai sekarang masih ada suatu keberhasilan Inggris yang kaitannya dengan ibadah kita. Lihat, Inggris menetapkan waktu di Greenwich itu jam 00. Sementara dari perspektif di Eropa tentunya bukan demikian. Abad ke-20 adalah eranya Amerika. Luar biasa Amerika, ya, seakan-akan menjadi rajanya penguasa di dunia ini. Pertanyaannya, abad ke-21 ini siapa yang domain? Tiga kekuatan yang sedang bergumul dan bergulat, Amerika, China, dan Rusia. Ingat, ketiga-tiganya, siapapun saja pemenangnya, itu punya pengaruh kepada kita umat Islam, punya pengaruh kepada konstelasi keamanan, ketertiban, keamanan negara kita. Jadi Islam yang diturunkan Allah, Quran, tidak saja membentuk manusia-manusia soleh tanpa beribadah secara ritual, tetapi Quran diturunkan juga membentuk manusia-manusia cerdas. Makanya dalam satu ayat Allah katakan, ya fa'ilazina amanu minkum walazina utul ilma. Allah akan mengangkat harkat, martabat, darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengetahui pengetahuan dan teknologi. Di semua fenomena yang terjadi ini, kita lihat, itu merupakan kebenaran Quran. 15 abad yang lalu, Quran sudah memberikan sinyal untuk itu. Demikian pula kita lihat pergumulan dan konstelasi politik dan kekuasaan di tataran nasional. Kita lihat 4565 yang kekuasaan yang domain dipegang oleh komunis. Kita lihat pergerakan di Madiun 48. Kita lihat bagaimana komunis mendesak kepala negara untuk membubarkan Masyumi yang merupakan kekuatan politik Islam. Sejarah membuktikan bagaimana komunis mendesak kepala negara, muncullah yang namanya Nasakom. Bahkan sebelum itu HMI pun sebagai himpunan mahasiswa Islam termasuk yang akan dibubarkan. Begitu komunis merasa hebat, merasa tidak ada kekuatan yang lain, maka dilakukanlah apa yang terjadi 65. Mereka yakin mereka akan menguasai Indonesia dengan mengganti Pancasila dengan komunis. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah. Siapa saja boleh berbuat, berencana dengan matang, tapi kekuasaan Allah lebih menentu. Wallahu khairul makirin. Konspirasi Allah jauh melebihi yang lain. Runtuhnya Orde Lama berganti dengan Orde Baru, di mana kita lihat penguasaan pengendali yang lain terletak konsentrasi ada di ABRI. Kita lihat Dewi Fungsi ABRI sampai kepada azas tunggal. (32 tahun) kekuasaan Orde Baru, padahal puncaknya demonstrasi yang besar-besar, sehingga dengan gentleman Parto mengundurkan diri. Masuklah era reformasi. Ini harus disimak, apalagi generasi muda. Orang yang buta dengan sejarah, dia akan mudah dikendalikan oleh kekuatan manapun. Di awal reformasi kita lihat, yang paling domain dari Republik ini adalah kekuatan partai politik. Sehingganya partai politik begitu enaknya mengobok-obok dengan namanya amandemen Undang-Undang 45. Kita lihat ada yang sangat, beberapa yang sangat substantif,
ibarat rumah. Sebenarnya yang perlu diganti ada satu konsen pintu, tapi karena para politik yang berlebihan semuanya dibabat. Dan begitu selesai era politik, kita lihat muncullah yang namanya kekuatan oligarki. Hamba Allah Jumat yang mulia, mencermati pesan Allah tadi. Kalian 2023, 2024 itu bukanlah masa yang ringan. Gesekan-gesekan politik, nafsu-nafsu politik akan berpengaruh kepada keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu, apapun program individu, masyarakat, pemerintah daerah dan akan terganggu. Makanya pertanyaannya, pasca 2023-2024, siapa yang paling dominan untuk menguasai NKRI ini? Oligarki, komunis gaya baru, atau pribumi yang katakan kolaborasi dengan Muslim? Nah, bila konstelasi ini kita pergi, insya Allah inilah perlunya kita. Wahai masyarakat, satu-satunya cara bagi kita adalah menghilangkan hal-hal yang bentuk perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Kita perlu bersatu. Bersatu mengkau menjadi sacio bayam sadan ciang babasi, sakabek basires, sarumpun bak sare. Hilangkan hal-hal yang akan mengurangi kekuatan kita. Pada kesempatan ini kita himbau kekuatan-kekuatan masyarakat, Muhammadiyah, NU-nya, Pertinya, Tarbiyahnya, Aswaliyahnya, dalam pengamalan silakan menukaikan, tapi dalam rangka menjaga keamanan ketertiban, memperjuangkan kebenaran Islam harus satu. Keberhasilan akan tercapai. Coba lihat Rasulullah saja yang dimandati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam operasional mencapai cita-citanya itu dibagi paling tidak 4 kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang ada pada Abu Bakar Siddiq, representasi dari cendekiawan dan ilmuwan. Makanya menghadapi ke depan kita himbau para cendekiawan di berbagai kampus, rekan-rekan para akademisi, para profesor, para doktor, coba kita lakukan kajian apa-apa faktor yang akan mengganggu keamanan ketertiban, apa-apa yang akan mengganggu, merusak, menghancurkan keamanan kita. Kekuatan yang kedua adalah Umar bin Khattab, lambang manusia perkasa. Di toko kan yang badangkang di paik mato bageliang. Nah, apa representasinya? Inilah kita minta rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bertugas baik di TNI maupun di Polri, mulai dari Bintara sampai ke jenjang jenderal, bila beliau-beliau ini yang menyatukan sikap dan bersih, insya Allah Indonesia akan aman, keadilan kebenaran akan jalan, dan tidak ada lagi saling katakanlah kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkan apa itu potensi Republik Indonesia. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan representasi dari konglomerat penyandang amunisi. Makanya kita himbau ke depan, wahai para pengusaha-pengusaha, mulai dari usaha kecil menengah sampai pengusaha-pengusaha kelas besar, silakan Anda mencari keuntungan, silakan Anda mencari profit, tapi tolong kewajiban Anda tanpa bagaimana membagi sebagian dari Anda miliki untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Islam dan umat Islam. Dan yang keempat, kekuatan Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ali Abi Thalib adalah representasi dari generasi muda. Wahai para generasi muda, Anda pemilik Republik masa depan. Anda tidak hanya cukup membekali dengan ilmu-ilmu secara akademisi, Anda harus berjeli apa dan bagaimana situasi dan kondisi yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan yang akan merongrong NKRI ini. Bila Anda tidak cekatan, bila Anda tidak arif, yakinlah
Anda akan kehilangan masa depan. Lihat yang namanya Ali, namudo pembinaan dunia, capek kaki ringan tangan, capek tangan ndak pernah ruang, capek kaki ndak pernah ruang, capek tangan ndak pemaca, aso terantang tu sudah, tahu di muka sih kata sampai, tahu di nanti yang akan menjope, tahu di dan kemempo. Itulah yang kekuatan yang generasi ini. Bila semua potensi-potensi yang dimiliki, apa? Potensi intelektual, cendekiawan, potensi yang berbeda dalam keamanan seperti kita katakan tadi, dan juga potensi-potensi finansial dan generasi. Itulah kalau saksi bayam sadan jambabashi, insya Allah akan terwujud keamanan, ketertiban dalam masyarakat kita, akan terjadilah kesejahteraan dan sebagainya seperti yang dikatakan. Bagaimana baldatun thayyibatun warabun gapur, padi masak jagoan mopi teranak bakam bambia nagari aman satoso suruh panua masa jirami hidup rasul dalam sarugo. Kalau kita begini, kalau ini yang kita abaikan, yakinlah kita akan selalu mendendang-dendangkan jalan dia orang lalu, cupak dia orang panggale, kita mendendangkan tak kicau di nantarang. Bila kita semua masyarakat tanpa membedakan apa-apa, cuek dengan kepentingan masing-masing, tidak ada keinginan untuk berkolaborasi, bersatu, menyatu untuk kepentingan ya diri daerah kita, bangsa dan negara, yakinlah ke depan kita bukan saja tak kecoh di nantarang, tetapi kita akan tajua di nantarang. Fa'tabiru ya lafsar lanakum taflim. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam lana nabiyya bangda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma manufa ya ibadallah usikum taqullah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lazina jahadu fina lanah di alam subulana wa innallaha ma'asin. Kalau dalam surat Al-Asr tadi Allah mengajak kita merenungkan, mengevaluasi secara digit dari apa yang kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Di terakhir Ankabut Allah katakan, Allah berikan kita sugesti, Allah berikan kita jaminan. Lazina jadu fina, orang-orang siapa saja yang benar-benar bertekad, punya komitmen, istiqamah menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka Allah akan bukakan berbagai kemudahan. Allah akan melindungi mereka dari semua tangan-tangan yang akan menghancurkan. Ini jaminan Allah. Dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Siapa saja, kapan saja. Tidak usah ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Seandainya kita gugur dalam menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran untuk kepentingan ya masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, Allah menyiapkan surga yang luar biasa. Hidup pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Bila kita memilih kepada Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan, Allah berikan hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi kalau hanya kita terpengaruh dan tergoda dengan hal-hal yang materi, sehingga kita tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah, seandainya kita mati waktu itu, jahanam menunggu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakna ala Hamidum Majid. Allahumma mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana minal khawasirin. Ya Allah ya Ghafur, kami ya Allah dengan segala kemampuan kami ya Allah, kami tegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran ya Allah, hanya semata-mata untuk ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Engkau telah berikan segala-galanya kepada kami ya Allah. Tapi mungkin karena kelemahan kami jualah ya Allah, kami masih asik dengan diri dan permainan kami. Ampuni ya Allah, ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Apalah arti hidup dan kehidupan yang Kau berikan ya Allah, kalau dosa dan salah kami masa berlalu tidak Engkau ampuni. Dan apalah arti harta dan kekayaan yang Kau berikan ya Allah, kalau dosa dan salah kami yang berlalu tidak Engkau ampuni. Apalah artinya pangkat dan jabatan yang Kau berikan ya Allah, kalau dosa dan salah kami tidak Engkau ampuni. Apalah arti ilmu pengetahuan ya Allah yang selangit ketitipan, jika dosa dan salah kami tidak Engkau. Ya Rabb, sebelum maut itu datang ya Allah, kami sujud dan bersimpuh di hadapan-Mu hanya mengharapkan ampunan-Mu. Tidak akan ada yang bisa mengampuni kami ya Allah. Kami tidak siap ya Allah disentuh dengan neraka. Ya Allah, bukakan pintu hati untuk kami selalu bersatu ya Allah, bahu membahu membangun masyarakat baldatun thayyibun walaupun. Bukakan kesadaran kami ya Allah untuk bersatu dan menyatu, mempertahankan republik kami ini ya Allah yang Kau amanahkan. Kami tidak siap ya Allah kalau republik yang kami amanahkan Engkau amanahkan kepada kami dikuasai oleh yang lain ya Allah. Hanya kepada Engkau kami bermohon, kepada Engkau kami minta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'il qurba wa harun wallahu akbar walhamdulillahirabbil alamin.